Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Rapidah dengan NIM 2091181 dari ABIS 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi dan jaringan dalam inovasi, eksperimen dan validasi ide bisnis, dan terakhir ada infrastruktur untuk inovasi. Baik, untuk pembuatan mind map, pertama saya melakukan riset terlebih dahulu, lalu menganalisis poin-poin penting, dan selanjutnya membuat mind map dengan mencari tema yang cocok diterapkan. Selanjutnya langsung ke materi. Yang pertama, jaringan dan kolaborasi untuk inovasi. Yang pertama ada jembatan penghubung. Pentingnya jembatan penghubung yaitu untuk komunikasi terbuka, untuk pertukaran ide. Kedua, meningkatkan kreativitas. 3, mempercepat inovasi. 4, memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Dan terakhir, dapat membangun kepercayaan dengan mitra lain. Selanjutnya, peran eksternal expert, yaitu adanya keahlian khusus untuk mengakses pengetahuan yang lebih luas, menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, dan memfasilitasi kolaborasi untuk mengatasi tantangan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan event dengan mengikuti workshop, seminar, expo, dan talk show yang dapat berpartisipasi sebagai pembicara, moderator, panitia, dan peserta, sehingga hal ini akan memperluas wawasan, membangun hubungan dengan mitra lain, dan membangun reputasi untuk membangun kolaborasi. Materi yang kedua ada eksperimen dan validasi ide bisnis. Eksperimen adalah melakukan pengujian terhadap ide yang ada untuk dilakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap kekurangan, risiko, atau dampak yang ditimbulkan sebelum ide tersebut diimplementasikan lebih lanjut. Adapun langkah untuk melakukan eksperimen yaitu pertama, ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, merancang eksperimen. Keempat, melakukan persiapan dan eksperimen. Kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir ada mengevaluasi untuk pengambilan keputusan. Teknik brainstorming dan mind mapping adalah teknik yang digunakan untuk menemukan ide baru dari suatu masalah dengan cara mengumpulkan ide secara leluasa tanpa takut adanya kritikan. Hal ini dapat membantu memecahkan masalah, mendorong ide inovatif, dan melatih berpikir kritis. Brainstorming dapat dilakukan dengan cara membuat mind mapping, yaitu pembuatan ide melalui diagram yang menarik secara visual dan terstruktur sehingga dapat diketahui hubungan dari aspek-aspek tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu infrastruktur inovasi. Pentingnya visi dalam inovasi yaitu untuk meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat jelas dan lebih terarah, fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dan mudah dalam mengambil keputusan. Lalu, adanya peran kepemimpinan dapat membantu mengidentifikasi peluang, adanya arahan yang sama dan jelas dalam mencapai tujuan, lalu membangun jaringan dan kolaborasi dengan kemitraan. Selanjutnya dapat mengelola konflik yang ada. Dengan membangun kolaborasi, dapat terbuka terhadap ide-ide baru, membangun hubungan dengan mitra lain, adanya fasilitas untuk berdiskusi seperti workshop, dan memberikan motivasi dan apresiasi terhadap kolaborasi yang efektif, yaitu membangun kepercayaan agar kolaborasi berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai studi kasus. Untuk membuat mind mappingnya, yaitu mencari perusahaan yang sesuai untuk dikolaborasikan, lalu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan menghubungkannya dengan materi yang sebelumnya telah saya jelaskan. Lalu, terakhir membuat mind mapping dengan terstruktur dan saling berkaitan dengan visualisasi yang menarik.
Yang pertama ada studi kasus antara Tokopedia dan Gojek. Kedua mitra ini telah berkolaborasi sebelumnya, lalu ingin mengembangkan fitur baru. Mereka melihat adanya kebutuhan konsumen untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sembako tanpa datang langsung ke toko dan dengan pengiriman yang cepat dan efisien. Penemuan ide ini dilakukan dengan teknik brainstorming dan melakukan external expert untuk memahami kebutuhan konsumen secara lebih spesifik. Ide inovasi yang dihasilkan yaitu menciptakan fitur baru yaitu Tokomat yang menyediakan produk dan kebutuhan sehari-hari konsumen dengan pengiriman melalui Gojek secara cepat dan efisien. Untuk pengujiannya yaitu menetapkan hipotesis dapat menciptakan fitur baru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk pelaksanaan eksperimen meluncurkan fitur untuk konsumen di wilayah tertentu dengan batasan waktu tertentu. Analisis data dengan menilai keefektifan pengiriman dan kepuasan konsumen. Yang terakhir yaitu evaluasi. Fitur dapat diluncurkan secara luas jika mendapatkan respon positif dari pengguna. Selanjutnya adalah kolaborasi antara Shopee dan Dana. Dalam sebuah pertemuan workshop, pimpinan Shopee dan Dana bertemu lalu ingin menjalin kerjasama. Hal tersebut karena banyaknya konsumen yang menggunakan Dana dan Shopee. Inovasi yang dilakukan dengan teknik brainstorming dan dengan visi membuat kolaborasi antara dua kemitraan. Dengan melibatkan ahli eksternal dalam keamanan cyber dan integrasi teknologi. Lalu, inovasi yang dihasilkan berupa Dana sebagai metode pembayaran di platform Shopee untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan kenyamanan konsumen. Untuk eksperimen yang dilakukan yaitu menetapkan hipotesis dapat meluncurkan fitur pembayaran Dana di Shopee. Pelaksanaan dengan meluncurkan fitur dengan melihat seberapa banyak konsumen yang menggunakan fitur serta kepuasan dari konsumen. Analisis data yaitu menganalisis data transaksi dan umpan balik konsumen. Dan untuk evaluasi yaitu melanjutkan peluncuran fitur dengan beberapa penyesuaian jika mendapatkan respon positif dari konsumen. Jadi untuk kesimpulannya bahwa ketiga topik tersebut saling berkaitan. Dalam kolaborasi dan jaringan inovasi, jembatan penghubung sangat penting untuk meningkatkan kreativitas dan adanya peran eksternal expert sebagai keahlian khusus untuk mengakses pengetahuan. Untuk membangun kolaborasinya dapat memanfaatkan event agar memperluas hubungan dengan mitra lain. Lalu untuk mendapatkan ide yang inovatif dapat menggunakan teknik brainstorming dan pengujian terhadap ide tersebut dapat dilakukan eksperimen untuk dilakukan penyesuaian. Untuk memunculkan ide yang inovatif, diperlukan visi agar tujuan lebih terarah dan jelas. Dan peran pemimpin juga sangat penting agar proses inovasi dapat dilakukan dengan efektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kolaborasi dan jaringan inovasi, eksperimen dan validasi ide bisnis, dan infrastruktur dalam inovasi. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.